Deddy Mulyadi dianggap sukses di levelnya. Mungkin dibandingkan dengan provinsi lain, gubernur yang paling sukses adalah Deddy Mulyadi. Itu yang saya lihat dan saya riset dari berbagai macam media yang saya ketahui. Bahwa kepemimpinan Deddy Mulyadi ini seolah-olah tidak ada lagi orang yang bisa menandinginya. Ada memang partai-partai dan diwakilkan menjadi anggota dewan. Tapi kenapa memang hanya menjadi tunggal? Deddy Mulyadi bersinar sendiri. Tidak ada yang bisa menandingi Deddy Mulyadi. Jika kita memakai teori Antonio Gramsci, ada dua hal dalam Antonio Gramsci. Yang pertama adalah hegemoni. Hegemoni penindasan secara tidak langsung. Memang tidak tepat disampaikan pada Deddy Mulyadi, tapi faktanya seperti itu secara teori. Penindasan secara tidak langsung. Deddy Mulyadi untuk menciptakan kepemimpinannya, ini bagaimana mampu menyerang ideologi setiap individu atau ideologi setiap rakyat. Artinya, dibawa dan digiring kesadaran masyarakat untuk dipahamkan, untuk memahami apa yang menjadi corak kepemimpinan Deddy Mulyadi. Menciptakan dan menanamkan ideologi dalam sebuah kepemimpinan itu sebuah keharusan untuk dipahami oleh banyak orang dan itu juga menjadi kesadaran setiap orang. Yang kedua adalah dominasi. Dominasi ini untuk menjaga kekuasaan supaya tidak diganggu oleh aktor atau faktor-faktor yang bisa meruntuhkan kekuasaan. Maka yang namanya dominasi ini menjadi alternatif kedua dalam sebuah kepemimpinan. Yang selanjutnya adalah nilai. Nilai ini memperkuat dari sebuah ideologi, buah tangan atau hasil dari sebuah ideologi. Kalau ideologi adalah subjektivitas, maka untuk mengobjektifikasikan ideologi adalah nilai, perilaku, sikap, tingkah laku yang memang dicerminkan seorang pemimpin. Deddy Mulyadi mencerminkan individunya sederhana, kerakyatan, dan mampu menolong. Dan Deddy Mulyadi pun juga bagaimana keberpihakannya dia terhadap kepentingan rakyat dibanding pada kepentingan partai dan golongan yang lain. Nah, nilai ini memperkuat bagaimana seseorang atau masyarakat melihat sosok seorang pemimpin. Jika kita menyampaikan bahwa hanya sebatas apa yang dia inginkan, apa yang akan dilakukan di kemudian hari, tidak dibalut dengan sebuah nilai, maka tingkat kepercayaan publik terhadap seorang pemimpin ini tidaklah sempurna. Yang selanjutnya adalah pandangan hidup, bahwa seorang pemimpin harus mampu menjamin kehidupan masyarakatnya dan rakyatnya di kemudian hari. Maka pandangan hidup inilah yang penting untuk disampaikan dan disajikan ke masyarakat. Jika dalam kategori yang lain bahwa pandangan hidup ini menjadi makanan pembuka, bagaimana menarik simpatik masyarakat bahwa ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia punya pandangan hidup untuk ke depan. Bukan untuk individunya, tapi untuk masyarakat, untuk orang lain. Hal inilah yang tentu butuh prinsip. Hal ini juga yang butuh nilai-nilai. Yang hal ini pun juga butuh ideologi. Pandangan hidup adalah ramuan racikan dari nilai dan ideologi yang mampu disajikan secara sederhana dan bisa diterima oleh masyarakat. Setiap orang butuh kehidupan, maka yang akhirnya pandangan hidup menjadi pilihan dari sebuah hegemoni. Dari ketiga hal yang tadi di atas, yang pertama adalah ideologi, yang kedua adalah nilai, yang ketiga adalah pandangan hidup, maka butuh diturunkan menjadi kerangka teknis. Kerangka teknis yang ada dalam Antonio Gramsci, hegemoni, salah satunya adalah budaya, pendidikan, agama, media, dan bahasa. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah budaya. Bahwa seorang pemimpin Deddy Mulyadi untuk mampu diciptakan, untuk mampu diinspirasikan, maka melakukan pendekatan secara budaya. Di situasi yang sama, di tanah kelahiran yang sama, tentu juga perilakunya pun harus mengangkat dan mencerminkan bahwa kita sama-sama dengan budaya yang ada. Kita sama-sama dengan situasi yang ada. Hal ini yang mungkin bisa diterjemahkan oleh masyarakat kita. Sebelum Deddy Mulyadi menjadi gubernur, jauh-jauh hari dia mampu menciptakan situasi untuk memperlihatkan karakter individunya, kita punya budaya yang sama. Yang kedua, ngomongin persoalan agama. Bagi Deddy Mulyadi, agama hari ini dicerminkan bukan menjadi simbolitas atau bukan hanya sebagai identitas kepalsuan, akan tetapi dilakukan secara nyata. Dia tidak hanya berbicara bahwa dia dari mana, dia tidak berbicara bahwa dia adalah dari agama apa, tapi dia yang dia lakukan adalah pengamalan dari sebuah nilai-nilai keagamaan. Yang selanjutnya adalah terkait tentang media. Bagaimana media ini harus mampu dikuasai.
Sebelum kita mengetahui bahwa Deddy Mulyadi, dia punya eksistensi individunya di media, menciptakan individunya kemandirian dalam ngomongin persoalan media, membuat tim sederhana, dan memperlihatkan secara aktivitasnya ke masyarakat umum apapun yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Maka Deddy Mulyadi membangun medianya secara konsisten. Yang selanjutnya adalah pendidikan. Maka yang dicerminkan oleh Deddy Mulyadi, pendidikan ini bukan hanya pada pendidikan formal saja, akan tetapi mampu menciptakan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini, dia melatar belakangi dari budaya yang ada, budaya Sunda. Ini yang mencerminkan bahwa ada perbedaan apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil, pemimpin yang sebelumnya. Bahwa pendidikan di hadapan Deddy Mulyadi ini harus mampu menciptakan karakter. Artinya bahwa ada satu keberpihakan, bahwa pendidikan itu bukan hanya sebatas ruang formalitas saja, akan tetapi pendidikan ini harus dijadikan sebagai harapan baru di kemudian hari. Inilah yang tentu bagaimana publik mampu bergeser cara pandangnya, mampu bergeser cara perilakunya. Yang selanjutnya adalah bahasa. Bahasa inilah yang memang dikuasai oleh Deddy Mulyadi, mencerminkan individunya punya karakteristik dalam bahasa. Bahasa Deddy Mulyadi adalah bahasa pasaran. Deddy Mulyadi bisa saja dia berbicara kasar, bisa saja juga dia berbicara secara halus. Maka orang mengenal Deddy Mulyadi ini tidak punya sekat, tidak punya keterbatasan. Dia membaur dengan masyarakat yang ada. Dari mulai bahasa, perilaku, sampai bagaimana memanajemen medianya, ini dibalut untuk bagaimana menciptakan keyakinan masyarakat. Inilah yang tentu dinyatakan oleh Antonio Gramsci, hegemoni, penindasan secara tidak langsung, dan dilakukan dengan sukarela. Ini menciptakan individu kepemerintahan yang tentu kesadaran masyarakat menjadi tujuan utamanya. Apa yang menjadi sebuah kita pikirkan seorang pemimpin itu bagaimana bisa diterima oleh masyarakat. Itulah hegemoni. Dan dominasi di sini artinya bahwa sewaktu-waktu saja diperlukan. Dominasi bisa saja kita melibatkan represif keamanan, kepolisian, TNI, dan yang lainnya untuk bagaimana tetap menciptakan kondisi yang kondusif. Tentu dalam teorinya Antonio Gramsci hegemoni dan dominasi, ini perlu alternatif berpikir, perlu cara pandang berpikir. Susah memang untuk kita melawannya hegemoni dan dominasi ketika semua elemen ini mampu digerakkan, mampu diciptakan, mampu dikondusifkan. Harus ada pemikiran alternatif. Nah, pemikiran alternatif ini tidak bisa saja hanya dalam satu komponen. Misalkan bahwa yang kita ketahui orang yang tidak suka dengan Deddy Mulyadi, dia berkoar-koar di media. Hanya media saja. Akan tetapi, apa yang memang mencerminkan individunya, di sisi lain, ini ada ruang kosong. Maka ketika ingin melawan Deddy Mulyadi, komponen yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, itu juga harus dilengkapi. Alternatif pemikiran ini juga penting disampaikan atau dilakukan ketika memang ada beberapa hal yang memang kita tidak setujui. Apakah pendekatan Deddy Mulyadi dengan teorinya Antonio Gramsci, hegemoni dan dominasi, ini betul adanya? Ataukah memang ada pandangan lain? Atau memang ada teori lain? Coba komen di kolom komentar.